Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Terima kasih Ibu. Silakan duduk. Baik Ibu. Halo Rania, selamat siang. Ibu senang kamu dapat menyempatkan waktu buat bisa datang ataupun ngobrol hari ini. Iya Bu, aku ada yang mau diceritain sedikit nih. Oke, baik. Kamu sudah siap untuk cerita sedikit tentang apa yang lagi kamu pikirkan akhir-akhir ini? Iya Bu, sebenarnya aku bingung sih Bu mau harus mulai dari mana buat ceritanya. Tapi kayaknya aku emang lagi capek banget deh di rumah. Oke Rania, kamu nggak perlu buru-buru ya untuk cerita. Kita bisa pelan-pelan aja. Ibu di sini siap kok untuk mendengarkan cerita Rania, tentunya tanpa ada judgement ya. Nah, gimana posisi kamu? Udah nyaman belum biar nggak terlalu tegang saat cerita? Oh, udah kok Bu. Oke, kalau kamu nyaman dan siap untuk bercerita, kamu bisa mulai nih dari hal yang akhir-akhir ini kamu sering pikirkan. Sebenarnya akhir-akhir ini aku tuh lagi ngerasa capek banget Bu. Kayak nggak ada aja waktu buat space aku istirahat. Kedengarannya cukup padat ya tiap hari. Iya Bu, jadi aku tuh setiap hari kan pulang sekolah ya Bu. Habis pulang sekolah tuh aku les Bu, sampai pulangnya jam 6 sore Bu baru nyampe rumah. Oh iya, nah kemarin juga ibu tuh sempat dengar nih dari beberapa guru katanya tuh Rania di kelas tuh pernah ketiduran ya. Nah ternyata setelah ibu mendengarkan tadi sepertinya kamu sedang melewati hari-hari yang cukup padat ya. Iya Bu, aku tuh sempat ada beberapa mata pelajaran tuh aku sempat ketiduran gitu Bu. Tapi kebangun lagi kok Bu, nggak tidur pula sampai jam selesai. Maaf ya Bu, aku tuh merasa nggak ada waktu istirahat gitu Bu. Jadi ya aku ketidurannya di kelas deh Bu. Oke, tidak apa-apa. Ibu pastinya mengerti ya setelah tadi kamu ceritakan gitu. Kamu pasti sedang melewati hari-hari yang melelahkan gitu. Nah, Ibu ada di sini buat bantu kamu pelan-pelan nih. Kita bisa mulai dengan ngobrol santai aja dulu. Ibu ingin benar-benar memahami gitu seberapa berat situasi kamu di sini. Iya Ibu. Oke Rania, terima kasih banyak ya sudah jujur ke Ibu tentang masalah ini. Memangnya kalau boleh Ibu tahu, sudah sejak kapan Rania mengikuti les ini? Sebenarnya dari 2 minggu yang lalu sih Bu, aku ikut les hampir setiap hari. Selesai sekolah aku langsung les gitu Bu. Kadang tuh ada 2 sesi gitu Bu. Jadi terus malamnya juga aku gunain buat ngerjain PR kan Bu. Jadi jadwal sekolahnya aja kan udah padat ya Bu. Jadi waktu istirahat aku tuh cuma 4 jam Bu. Kedengarannya padat banget ya tiap harinya Rania. Memangnya ikut les ini tuh pilihan kamu sendiri atau ada yang menyuruh atau menentukan lagi? Sebenarnya orang tua aku sih Bu, mereka tuh bilang aku tuh harus kuat di semua pelajaran. Padahal aku tuh aku tuh lebih suka pelajaran lain Bu. Aku tuh lebih suka pelajaran bahasa sama seni, tapi malah disuruh lesnya tuh malah ke fisika sama matematika Bu. Ibu bisa bayangkan ya betapa tertekannya kamu gitu mengikuti les yang sebenarnya kamu tuh nggak pengen gitu ya. Apalagi capek secara fisik gitu ya, udah mah padat jadwal sekolah ditambah les. Nah, ketika kamu ngejalanin les ini, gimana perasaan kamu? Capek dan agak sedih sih Bu, kayak merasa aku tuh nggak dipercaya gitu Bu sama orang tua. Aku juga bisa belajar sendiri, aku tuh sebenarnya juga bisa belajar sendiri, tapi orang tua tuh kayak nggak yakin gitu Bu. Padahal kan nilai aku di kesenian dan bahasa itu tertinggi lah Bu. Hmm,
Oke Rania, nah sekarang kita coba refleksikan bareng-bareng ya. Ketika nih kamu tetap menjalani semua kegiatan ini dengan rasa capek kamu, nah menurut kamu apa sih dampaknya buat kamu sendiri? Aku jadi gampang marah, malas belajar karena udah terlalu capek gitu. Bahkan sampai aku ketiduran gitu Bu di kelas. Jadi sebenarnya apa yang kamu lakukan sekarang tuh belum memberikan hasil yang kamu harapkan ya? Dikit sih Bu, tapi aku bingung Bu harus gimana. Rania takut mama dan bapak tuh kecewa kalau Rania bilang gak mau les atau gak ngikutin kemauan mama dan papa. Terus juga aku tuh gak mau ikut les gitu loh Bu, karena udah capek juga kan. Ya oke. Itu wajar ya ketika kamu pengen nyenengin papa sama mama kamu, tapi penting juga nih untuk jujur ke mereka, juga diri sendiri bahwa kamu tuh nggak bisa melakukan semuanya sekaligus gitu. Nah menurut kamu apa yang terjadi kalau kamu terus diam gitu dan nggak bicara ke papa sama mama kamu tentang kamu capek dengan les ini? Mungkin aku makin capek Bu, makin stres juga, atau mungkin bisa aja aku jatuh sakit gitu Bu. Tapi kalau ngomong juga aku takut dimarahin Bu. Oke Rania, nah sekarang Ibu ingin tahu dulu nih Rania, dari semua yang kamu rasain dan alami sekarang nih, memangnya apa sih yang sebenarnya kamu inginkan? Aku tuh pengen orang tua aku lebih dengerin aku dulu sih Bu. Aku tuh pengen mereka tuh tahu aku juga berusaha, tapi dengan cara aku sendiri Bu, tanpa maksa aku buat ikut les. Aku tuh juga pengen punya waktu istirahat Bu. Oke, berarti kamu pengen meyakinkan orang tua kamu dulu ya terkait les yang cukup menyita waktu istirahat kamu ini. Iya Bu, aku pengen cerita tanpa takut dimarahin. Nah, ketika kamu sudah meyakinkan orang tua kamu tentang les tersebut, adakah hal yang lain gitu yang kamu inginkan? Aku tuh juga pengen gitu Bu, ngeyakinin juga bahwa aku tuh nggak bisa sempurna di semua mata pelajaran Bu. Aku punya kelebihan sendiri gitu. Di beberapa mata pelajaran. Terus habis itu apalagi kan aku sekarang udah mau kelas 12 ya Bu. Aku tuh pengen fokus buat kuliah gitu Bu. Oh, nah bagus banget nih kamu udah ada plan berarti ya buat kuliah nanti. Iya Bu, aku tuh pengen ngambil jurusan DKV gitu Bu. Tapi itu aku masih belum meyakinin orang tua aku sih Bu. Oke, keren banget nih kamu sudah ada rencana ya berarti untuk ke depannya. Nah, berarti tujuan yang kamu inginkan kali ini ingin membangun hubungan yang baik dulu dengan orang tua kamu ya. Iya betul Bu. Oke nih Rania, sekarang kita lihat nih kamu selama ini tuh ketika kamu capek terhadap les yang cukup padat gitu ya, kamu selama ini tuh ngelakuin apa ya untuk menghadapin situasi tersebut nih, baik dari yang kamu lakukan, pikirkan, rasakan, atau bahkan respon tubuh kamu tuh seperti apa? Aku cuma ngejalanin aja sih Bu, mulai dari sekolah, les, dan mengerjakan tugas rumah. Tapi pas aku udah nggak kuat gitu ya Bu, aku tuh malah ketiduran di kelas Bu. Terus juga itu juga nggak disengaja sih Bu. Dan ketika kamu melakukan itu, biasanya apa yang kamu pikirkan? Aku tuh mikir gini loh Bu, bisa nggak sih aku istirahat? Bisa nggak sih aku punya waktu istirahat gitu? Bisa nggak sih waktu istirahat aku tuh lebih lama gitu? Terus juga bisa nggak sih aku main? Aku tuh butuh refreshing lah, pokoknya begitu loh Bu. Ibu lihat tentunya perasaan-perasaan itu pasti berat ya. Berarti selama kamu meresponnya dengan menjalaninya aja gitu, apakah ada perubahan dalam pencapaian ketujuan yang kamu inginkan? Nggak ada sih Bu, jadinya ya gitu-gitu aja karena aku juga nggak ngelakuin sesuatu.
Oke, kalau kalau kamu lihat nih dari semua yang kamu lakukan tadi ya, kayak, ya udah aku ngejalanin aja sekolah, les, tapi kamu tuh berpikiran capek gitu, pengen istirahat gitu. Nah, apakah yang kamu lakukan sekarang itu tuh dapat membantu kamu ke kehidupan yang kamu inginkan? Enggak, Bu, malah aku merasa makin jauh dari apa yang aku mau dan aku merasa, pastinya makin capek ya, Bu. Nah, menurut kamu nih, apakah dengan terus seperti itu akan, sampai gitu ke tujuan yang kamu inginkan tadi? Kayaknya enggak sih, Bu. Aku tuh makin stres dan orang tua juga tetap nggak ngerti karena aku juga nggak cerita gitu, Bu. Aku nggak bilang kalau aku tuh keberatan dengan les ini. Oke, kalau gitu nih, karena, kamu udah, tahu gitu ya bahwa hal tersebut tuh tentunya nggak ngedukung tujuan kamu gitu. Sekarang kita pikirin nih bareng-bareng, kira-kira nih apa satu hal kecil yang bisa kamu mulai lakukan untuk bisa lebih dekat gitu, membangun hubungan yang baik dengan orang tua kamu? Paling aku mau ngobrol ke mama dulu sih, Bu, pelan-pelan gitu. Mungkin bilang aku tuh pengen istirahat dulu gitu. Terus kasih tahu kalau aku tuh pengen belajar sendiri aja, belajar uh, dengan cara aku sendiri. Terus sama aku tuh apa namanya harus bikin jadwal gitu sih, Bu, buat ngeyakinin mama buat masih ada istirahat dan waktu belajar juga nggak keganggu gitu, Bu. Nah, bagus tuh kamu udah tahu ya yang hal apa yang ingin kamu lakukan untuk mencapai si tujuan tersebut. Nah, itu juga dalam kendali dan keinginan kamu ya tentunya. Nah, kira-kira nih, kamu ngerasa siap buat memulai hal itu dari kapan? Mungkin malam ini sih, Bu, atau mungkin juga besok pas suasananya nggak tegang. Nah, boleh tuh. Dan kalau itu kalau itu merasa memberatkan kamu, kamu juga bisa nyiapin nih kata-katanya dulu, boleh ditulis gitu, nanti ngomongnya mau seperti apa. Nah, kamu mau coba bikin komitmen buat nyoba itu di minggu ini? Iya, Bu, karena kan lebih cepat mungkin lebih baik ya, Bu. Nah, betul tuh, biar kamu juga lebih merasa lega gitu ketika sudah mencoba membicarakan, rasa capek kamu terkait jadwal sekolah dan les yang padat gitu. Eee, Kamu tuh bisa ngerasa lega gitu setelah berdiskusi dengan orang tua kamu. Oke, baik nih Rania, setelah, yang kita obrolin tadi nih, berarti Ibu tuh menangkap bahwa kamu di sini, cukup lelah gitu dengan jadwal yang padat antara sekolah dan les kamu gitu ya. Yang sebenarnya les kamu tuh, nggak terlalu kamu minati. Nah, ternyata juga ada perbedaan nih antara apa yang kamu butuhkan dan inginkan dengan apa yang orang tua harapkan dari kamu gitu. Tapi ibu sangat menghargai bahwa kamu tuh telah jujur gitu ya di sini, telah ingin mau cerita gitu. Nah, kita juga tadi udah ngobrol kan tentang apa sih yang kamu inginkan sebenarnya, terus apa yang kamu alami juga di sekolah, juga hal-hal yang bisa kamu coba lakukan ke depannya. Kamu sudah mulai bisa melihat pilihan-pilihan yang ada dan mempertimbangkan cara yang lebih baik untuk menjaga keseimbangan antara tanggung jawab dan kebutuhan kamu sendiri. Itu sudah sangat, kemajuan yang sangat bagus gitu dan luar biasa. Nah, sebelum mengakhiri sesi kita kali ini nih, Ibu ingin tahu gimana perasaan kamu setelah ini. Ada kesan atau hal yang ingin kamu sampaikan atau tanyakan lagi mungkin? Untuk ditanya nggak ada lagi sih, Bu. Untuk pesannya aku tuh merasa lega gitu, Bu. Yang tadinya awalnya aku datang ke sini tuh kayak riuh banget di kepala aku teh, kayak yang satu teh ngomong begini, yang satu teh ngomong begini, yang ngomong begitu gitu, Bu. Tapi sekarang tuh aku udah plong gitu, Bu, kayak lega, udah gak ada beban lagi di pikiran aku. Terus juga aku juga jadi lebih tahu gitu, Bu, apa yang harus aku lakukan untuk kedepannya. Terus juga walaupun aku tuh belum tahu gitu, Bu, apa namanya, belum tentu langsung bisa melakukannya, tapi aku tuh udah tahu gitu arahnya tuh bakal ke situ.
Oke, baik. Nah, Ibu juga ikut seneng ya. Tadi katanya Rania udah plong gitu. Yang penting kamu tuh udah mulai menyadari nih apa yang kamu butuhkan dan ingin lakukan. Dan juga ya lakukan ke depannya gitu. Ibu harap kamu bisa tetap semangat dan kalau suatu saat kamu butuh tempat cerita atau bingung lagi, jangan ragu buat datang ke sini lagi. Siap Ibu, terima kasih banyak sudah dengerin aku. Sama-sama Rania, Ibu bangga banget kamu mau terbuka hari ini. Semoga harimu setelah ini lebih ringan ya. Nah, kita juga bisa lanjutkan lagi nih lain waktu kalau kamu mau cerita lagi. Baik, terima kasih Ibu. Rania pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Rania.